suami itu fungsinya apa dong kalau gitu? Kalau misalkan kamu yang masih banting tulang mencari uang gitu. Karena fungsi laki-laki, fungsi suami itu ya dia yang harus mencari nafkah, dia yang harus memberikan nafkah untuk anak dan istri gitu. Anaknya ngaku ayah tirinya, Pinkan Mambo malah sebut sang anak bunuh karakternya. Jadi gini, Putri Pinkan Mambo Michelle Ashley lagi jadi perbincangan netizen usai speak up soal yang dilakuin ayah tirinya. Dalam beberapa podcast sih, Michelle cerita kalau ayah tirinya Steve Wantania udah ngelakuin sejak Michelle berusia 12 tahun. Michelle sih akhirnya berani speak up karena ngerasa kecewa gak dibelain ibunya. Nah, abis rame, Pinkan akhirnya nanggepin pernyataan anaknya ini. Gara-gara kisah Michelle ini, Pinkan ngerasa difitnah dan dibunuh karakternya. Pinkan juga bilang kalau yang disampaikan anaknya itu gak semuanya benar. Alasan Pinkan gak belain Michelle sih karena dia gak ada di lokasi kejadian dalam kasus ini. Bahkan nih ya, Pinkan malah ngungkit kalau dia udah ngebesarin anak-anaknya tanpa dibantu siapapun. Sikap Pinkan ini sangat disayangkan sih, apalagi dia juga sempat bilang gak mungkin ngurusin hal begituan karena sibuk kerja. Gak heran dong kalau netizen nilai pernyataan Pinkan kayak nyepelein yang dialami anaknya. Ada katanya sayang dan belain anak, tapi anaknya trauma kok malah sibuk kerja. Kalian udah nonton belum podcastnya Michelle, anaknya Pinkan Mambo? Jujur gue sebagai ibu yang punya anak cewek juga ngerasa kecewa banget sama Pinkan Mambo. Sebagai ibu yang anaknya harusnya si Pinkan Mambo ini geram atau paling enggak tuh ya mengedepankan ya masalah keadilan untuk anaknya. Gue nggak peduli ya si Pinkan Mambo itu mau ngejungkir balik ya atau gimana di panggung, tapi kalau udah masalah anak ya, gue sebagai seorang ibu juga gue nggak bisa tinggal diem ngeliat kayak gini. Oke, jadi kalau kalian belum tahu ceritanya, jadi si Michelle itu adalah anaknya Pinkan Mambo. Jadi si Michelle ini tuh sudah mendapatkan selama bertahun-tahun oleh papa tirinya gitu, suami Pinkan Mambo yang kedua. Dan selama bertahun-tahun ini dia tuh diam, dan akhirnya karena dia ngerasa kecewa tidak ada pembelaan dari seorang ibunya, dia akhirnya speak up. Nah, singkat cerita itu dimulai ketika dia tuh setelah selesai mandi ya, dia tuh keluar cuma pakai anduk doang. Nah, posisi untuk baju-bajunya itu ada di lemari kamar Pinkan Mambo, kamar ibunya. Nah, pada saat itu memang dia mikir itu cuman ada dia dan adik-adiknya aja. Nah, pas ketika dia masuk ke kamar ibunya itu, dia nggak tahu kalau misalkan dia ada papa tirinya itu di balik kasur. Dan seketika dia tuh shock di tempat. Nah, yang lebih gilanya lagi si Pinkan Mambo ini malah nyalain si Michelle, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu, kenapa nggak pakai baju pas keluar. Gue mikir di sini, ini Pinkan Mambo tuh lagi waras apa gimana sih? Kok malah nyalain anaknya gitu loh. Udah jelas-jelas itu salah dari si papa tirinya atau suami si Pinkan Mambo. Bahkan si Michelle ini punya satu bukti yang sudah dikasihkan ke si Pinkan Mambo, tapi Pinkan Mambo tuh merasa kalau itu tuh bukan salah dari suaminya. Dan pada sampai akhirnya si Michelle ini menghubungi papa kandungnya, dan akhirnya papa kandungnya itu membawa masalah ini ke kepolisian. Akhirnya dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya si papa tirinya si Michelle ini masuk penjara dong ya, masuk penjara dan dikenakan hukuman 10 tahun. Tapi dengan di penjara 10 tahun aja itu menurut gue nggak cukup dong buat Michelle ya. Dia udah hancur mentalnya, dia udah hancur masa depannya. Tapi ibunya ini masih tetap mau bersama setelah nanti si suaminya ini keluar dari penjara. Kan gila ya. Beda cerita kalau gue seorang ibu yang anaknya dilecehkan, gue bakal speak up dan gue bakal memperjuangkan hak anak gue sampai gue mati. Gue gak akan lagi yang mau hidup bersama sama laki gue yang udah melecehkan dan merusak masa depan anak gue ya. Lu bakal mampus depan gue. Pesan gue buat Michelle, semangat ya baby ya, jangan patah semangat, semua orang pasti bakal ngedukung kamu. Semangat ya. Respon seorang ibu kandung saat mendapati putrinya telah mendapatkan, bisa sesantai itu, bersikap seperti tidak percaya ya akan apa yang sudah dilakukan oleh putrinya gitu, seperti lebih membela si laki-laki yang pelaku merupakan suaminya dia yang adalah ayah tiri putri kandungnya itu kan. Ya udah, kamu harus mengunci pintu kamar kalau ibu sedang bekerja, karena kan ibu harus mencari nafkah, mencari uang biar bisa beli susu, biar bisa beli kalian makan, bisa memberikan kalian makan gitu kan. Dari kalimat itu kan berarti menggambarkan kalau misalkan suaminya yang baru itu ada di rumah dong. Kalau misalkan dia harus meminta anaknya untuk mengunci kamar ya kan, kalau ada
kamar dikunci, berarti kan ada sesuatu ancaman lah gitu, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berarti si suami itu ada di rumah lah. Suami itu fungsinya apa dong kalau gitu? Kalau misalkan kamu yang masih banting tulang mencari uang gitu. Karena fungsi laki-laki, fungsi suami itu ya dia yang harus mencari nafkah, dia yang harus memberikan nafkah untuk anak dan istri gitu. Bukannya kamu. Tugas ibu adalah justru merawat anak, menjaga anak, mendidik anak, membentuk karakter anak, mengurus rumah tangga. Bukan kamu yang mencari nafkah. Tapi kalau memang misalkan gaya hidup kamu yang terlalu glamor, ingin selalu seperti selebritas yang masih bersinar gitu, sampai punya 5 mbak. Nah, yang mau saya tanyakan itu, mbak yang ada 5 ini tuh saudara apa ART? Kalau misalkan ART sampai sebanyak 5 orang itu, berarti kan kamu punya banyak sekali uang ya, sampai bisa membayar 5 mbak di rumah gitu. Terus ada kalimat, ya kan saya harus mencari uang daripada ngurus begituan gitu ya. Begituan di situ kan menjelaskan yang dialami anaknya gitu. Dia lebih memilih untuk mencari uang daripada mencari jalan keluar untuk keluhan. Ibu yang benar itu harusnya saat mendapati anaknya berbicara seperti itu tuh langsung lapor. Kalau tidak ya melakukan visum dulu lah ke rumah sakit gitu, melakukan visum untuk pembuktian apakah sudah ada tindakan gitu kan. Dan bisa melaporkan ke pihak berwajib. Penjarakan tuh laki-laki yang sudah merusak masa depan anak kamu, yang sudah merusak mental anak kamu. Karena banyak sekali korban itu yang akhirnya trauma kan, mentalnya sudah tidak sebaik saat dia belum mendapatkan itu. Malah ini lebih banyak menjelek-jelekan anaknya, dibilang anaknya nakal, sudah 5 bulan tidak tinggal dengan ibu, bisa anaknya yang susah diatur kayak gitu. Ya sekarang kalau misalkan punya ibu modelan seperti itu, anak mana yang bisa betah di rumah? Anak mana yang mau tinggal di rumah gitu? Ini malah lebih menjelek-jelekan anaknya. Padahal seorang ibu itu harusnya melindungi. Kebanyakan ibu yang normal, jangankan anaknya mendapatkan kejadian yang sebegitu ekstrim ya. Kalau buat saya itu aduh ya Allah, nauzubillah min zalik, itu adalah cobaan terberat untuk seorang ibu. Mendapati anaknya mendapatkan perlakuan seperti itu tuh adalah cobaan yang sangat berat. Jatuh, terluka, berdarah, memar, itu aja udah merupakan pukulan yang berat. Langsung dibawa ke rumah sakit, suntik tetanus. Kalau luka terbuka gitu kan harus mendapatkan perawatan. Ya kalau ibu yang normal gitu, pasti saat anaknya terluka atau apa tuh akan ada tindakan, akan ada aksi yang langsung dilakukan gitu. Tapi ini malah sesantai itu. Sepertinya anak tidak begitu penting untuk seorang ibu yang bernama Pinkan Mambo. Tapi faktanya memang banyak sih ibu yang seperti itu. Jadi banyak sekali wanita yang bisa melahirkan anak, tapi tidak semua wanita yang sudah melahirkan anak itu bisa menjadi ibu yang baik. Doa saya sih untuk Michelle dan anak-anak lainnya yang qadarullah kalian harus lahir dari wanita yang seperti ini modelannya, ibu yang seperti ini modelannya. Doa saya adalah semoga Allah, Tuhan selalu melindungi kalian dan akan mempertemukan kalian dengan wanita dewasa yang bisa memberikan kalian pelukan hangat, bisa memberikan kalian kasih sayang yang harusnya diberikan seorang ibu yang baik gitu ya. Kekosongan hati kalian bisa terisi suatu saat Allah pertemukan, Tuhan pertemukan dengan sosok yang bisa memberikan kalian kenyamanan, kasih sayang, hangatnya pelukan, kasih sayang seorang ibu. Insya Allah kalian akan mendapatkannya. Dan semoga ibu-ibu yang modelan Pinkan Mambo ini, kalian mendapatkan hidayah. Hati kalian bisa dibukakan, mata kalian bisa dibukakan. Apa yang sudah kalian lakukan itu sangat-sangat menyakiti buah hati yang sudah kalian lahirkan. Ingat, tidak ada anak yang minta dilahirkan ke dunia ini. Anak tidak bisa memilih dari rahim mana dia akan lahir, di keluarga mana dia akan dibesarkan, menjadi anak siapa dia. Tidak ada. Anak tidak memilih itu. Tapi kamu yang
memutuskan untuk mengandung, memutuskan untuk melahirkan, dan jadi rawatlah dengan baik. Subhanallah sekali sih ibu modelan seperti ini. Yang dialami anak dianggap bukan hal yang besar, bukan hal yang berat. Lebih memilih untuk mempercayai pelaku. Padahal trauma yang dialami korban itu seumur hidup akan menghantui. Kalau apalagi tidak disertai terapi ya, mengunjungi psikolog atau psikiater. Itu double sih untuk Michelle. Sudah oleh papa tiri dan tidak ditanggapi oleh ibu kandung yang sudah melahirkan. Itu traumanya luar biasa. Michelle, kamu semangat. Kamu adalah anak yang hebat, kamu adalah anak yang berani, karena tidak semua korban itu mau speak up. Tapi kamu sangat-sangat berani. Doaku untuk kamu seperti yang tadi aku bilang, supaya semoga suatu saat kamu bisa bertemu dengan wanita dewasa yang bisa menjadi sosok ibu untuk kamu, bisa memberikan pelukan yang hangat, kasih sayang yang tidak kamu dapatkan dari Pinkan Mambo. Ya mungkin ibu mertua kamu akan bisa menjadi ibu seperti ibu kandung kamu sendiri. Semoga kita semua wanita-wanita di luar sana yang kelak akan menjadi ibu dan sudah menjadi ibu, kita bisa menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita, bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, figur yang baik untuk anak-anak kita, role model yang terbaik untuk anak-anak, dan selalu menjadi yang terdepan untuk membela hak anak-anak kita. Assalamualaikum, salam damai.